Halo, perkenalkan saya Risalah Hasanah, dan ini teman saya. Halo, saya Sahira Septianti. Di sini kami akan menjelaskan 6 langkah analisis kebijakan dan siklus dinamis. Selamat menyaksikan videonya. 6 langkah analisis kebijakan dan siklus dinamis. Latar belakang kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah instrumen strategis negara untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan. Analisis kebijakan sendiri merupakan disiplin ilmu terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan informasi relevan bagi pengambilan keputusan dalam mengatasi masalah publik, termasuk isu kompleks seperti ketimpangan mutu daerah dan tantangan kurikulum baru. 6 langkah analisis kebijakan dan siklus dinamis. Langkah kurang 1 mendefinisikan masalah akar. Langkah kurang 2 menentukan kriteria evaluasi. Langkah 3 merancang alternatif solusi. Langkah kurang 4 menilai dampak alternatif. Langkah 5 merekomendasikan pilihan kebijakan. Langkah 6 memantau implementasi. Mendefinisikan masalah akar. Langkah pertama yang krusial adalah mengidentifikasi akar permasalahan secara tepat, bukan sekadar melihat gejala. Dalam kebijakan kurikulum di Indonesia, masalah seringkali berpusat pada kesenjangan, kompetensi dan beban materi yang tidak sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik, mulai dari jenjang SD hingga keselarasan dengan dunia industri di tingkat perguruan tinggi. Menentukan kriteria evaluasi. Analisis dilanjutkan dengan menetapkan kriteria evaluasi sebagai tolok ukur penilaian alternatif kebijakan. Kriteria yang lazim digunakan dalam ranah pendidikan meliputi aspek efektivitas pembelajaran, keterjangkauan implementasi, keadilan akses antar daerah, serta kesesuaian dengan standar nasional maupun internasional. Merancang alternatif solusi. Tahap ini menuntut kreativitas dalam merancang berbagai pilihan solusi, mulai dari reformasi kurikulum secara menyeluruh hingga penyesuaian parsial pada mata pelajaran tertentu. Setiap alternatif harus mempertimbangkan aspek teknis akademis, ketersediaan sumber daya, serta kesiapan birokrasi pendidikan di pusat maupun daerah agar dapat terlaksana di lapangan. Menilai dampak alternatif. Penilaian dampak menjadi kompleks karena sistem pendidikan bersifat dinamis, dengan banyak variabel yang saling memengaruhi. Penggunaan model sistem dinamis sangat relevan untuk menyimulasikan bagaimana perubahan satu komponen, seperti penambahan jam belajar, dapat menimbulkan efek berantai terhadap beban kerja guru dan kesejahteraan peserta didik. Merekomendasikan pilihan kebijakan. Merekomendasikan pilihan kebijakan bukan sekadar memilih alternatif dengan skor tertinggi, melainkan harus mempertimbangkan konteks, politik administratif, dan kapasitas nyata tenaga kependidikan. Desain kurikulum yang ideal secara akademis tidak akan berdampak nyata jika tidak mempertimbangkan realitas di sekolah daerah, terpencil atau satuan pendidikan dengan keterbatasan sumber daya. Memantau implementasi. Pemantauan berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kurikulum yang dirancang, diajarkan, dan yang benar-benar dipelajari siswa. Sistem pemantauan berbasis data yang terstruktur memungkinkan intervensi perbaikan dilakukan secara tepat waktu, sekaligus menjadi landasan bukti bagi perencanaan reformasi kurikulum di masa mendatang. Memahami siklus kebijakan yang dinamis. Siklus kebijakan pendidikan dalam realitasnya tidak selalu berjalan linier atau berurutan, melainkan bersifat abstrak, iteratif, dan adaptif. Seringkali sebuah kebijakan baru dirumuskan sebelum evaluasi kurikulum sebelumnya tuntas, di mana proses ini terus berinteraksi dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berubah. Penerapan 6 langkah analisis kebijakan secara sistematis merupakan fondasi utama bagi perumusan kurikulum yang efektif dan responsif. Keberhasilan kebijakan
Pendidikan sangat bergantung pada kemampuan para pengambil keputusan dalam menavigasi kompleksitas siklus kebijakan demi meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.